Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya, selamat bertemu kembali. Untuk kali ini saya akan sedikit membagikan ya kepada teman-teman masalah kampas kopling ya. Kampas kopling punyanya Vega ini katanya baru diganti sekitar 3 bulan ya. 3 bulan diganti. Nah ini setelah saya cek memang ada yang baru ya, tapi nggak semuanya ya. Jadi yang baru ini cuman satu ya, satu, kemudian dua ya, ada dua. Bentar ya, sebentar. Ada berapa ya? Tiga, empat, tiga ya. Sebetulnya ini baru semua ini kelihatannya ya, tapi ini sudah hampir habis semua ya. Ini nggak ada kampasnya sama sekali, nggak ada kampasnya sama sekali. Sampai halus sekali ya, halus halus ya, halus kayak gini ya. Nah ini penyebabnya adalah bagian puli ya. Puli ini telat nggak diganti ya. Jadi intinya untuk kampas kopling ini ya, ini sebetulnya itu jangan sampai uli ini sampai telas ya, sampai habis ya. Jangankan separuh ya, jangankan habis, separuh saja nanti bisa cepet kalah kayak gini ya. Jadi intinya untuk kampas kopling punyanya Vega ini ya, ini penyebabnya cepet habis ini karena uli. Walaupun pemakaiannya itu kasar ya, pemakaiannya kasar, pakai jarang-jarangan ya, tapi kalau misalkan ulinya ini nggak sampai habis kayak gini ya, ini tetap awet ya. Ini katanya kan 3 bulan ya, katanya 3 bulan, seharusnya ini sampai bertahun-tahun ya. Ini bisa bisa apa itu bisa masih bisa dipakai ya, sedangkan ini dipakai sudah nggak bisa ya, selip-selip ya. Penyebabnya cuman dari uli ya, ini sampai kalah kayak gini ya. Nah ini dekok ini dekok ya. Jadi apa itu sudah aus, bagian tengahnya ini sudah aus. Karena apa, saat posisi di kopling itu kan kampas itu kan muter ya, kampas muter, begitu dilepas kalau nggak langsung gigit ya, nggak langsung gigit bagian rumah kampas ya, ini kan bisa memakan bagian rumah kampas kopling ya. Plat kopling, rumah kopling ini bisa menggerus kayak gini ya, bisa aus. Itulah penyebabnya. Jadi kita ini cara pemakaian, cara apa itu, cara eh, perawatan itu harus tahu supaya motor-motor yang kita pakai itu bisa tetap awetnya. Ini perlu nanti kalau orangnya yang punya data, kita tinggal bilang ya, tinggal bilang katanya tadi kan suruh nyetel, tapi terpaksa ini harus diganti ya. Kalau nggak diganti nggak bisa nyala, karena di selah ya atau di trap itu slip, nggak bisa nyantol ya. Posisinya kalau di trap itu kan ini harusnya kan muter ya, tapi bagian tengah saja yang muter ya, gini. Walaupun posisi kopling itu di setel apa itu terlalu nggak ada posisi setel koplingnya ini ya, posisi kopling ini misalkan di setel ya, di setel nggak vakum, misalkan los posisi nggak nyetut ya, itu tetap saja karena kampas koplingnya sudah aus ya, sudah aus bagian tengah, sekaligus rumah koplingnya sudah aus juga. Nanti tinggal kita bilang sama orangnya untuk
harus ada penggantian. Kalau nggak diganti nggak bisa ini. Misalkan diakal-akal kan cuma digerenda ini, gerenda kemudian diganjel-ganjel nggak bisa ya. Tetap nanti cuman berapa hari selip lagi ya. Itu pengalamannya ya. Cukup sekian ya, semoga bermanfaat untuk cara mengatasi kampas kopling yang selip ya, dan perawatannya kayak gitu. Jadi intinya pertama ada diuli, yang kedua kalau dipasang karena ini posisinya rumahnya kalah harus diganti, sama kampasnya sudah aus gerus kayak gini ya, sudah halus ya, terpaksa harus diganti ya. Semoga bermanfaat, jangan lupa like, subscribe dan komen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.